sore, terima kasih. Kita ada tambahan musik ya, nggak apa-apa ya. Kita fokus terus, kita mau menyembah, mau memuji Dia, mau menikmati hadiratnya. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Ucapan syukur terus kami naikkan kepadamu Tuhan, karena dalam segala keadaan menghadapi apapun, Engkau ada beserta kami. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu, buat kasih-Mu yang terus menyertai kami. Dan kami percaya di tempat ini kami berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang, maka Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau memenuhi kami, Engkau memuaskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan hati-Mu juga dipuaskan oleh kehadiran kami. Engkau mengetahui hati kami, Engkau menilai hati kami, sebab itu ajar kami jujur terhadap hati kami, di mana kami sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami sore ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Hanya padamu
katakan dengan iman kita ya, segala pujian yang kita naikkan. Karena dengan iman kita memuji Dia, maka apa yang kita imankan itu terjadi dalam hidup kita ya. Kita naikkan, ada kuasa.
bersemi di hatiku, sungguh indah dan mulia. Damai-Mu bersemi di hatiku, tenggelamku di hadirat-Mu. Engkau
Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh merasakan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hadir-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, akan cinta kasih-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, yang membawa kami mendekat kepada-Mu Tuhan, bahkan menghanyutkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang termanis buat jiwa kami Tuhan. Karena Engkau yang sanggup untuk menyelamatkan kami Tuhan. Lewat firman-Mu ya Tuhan, Engkau selalu membaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadir-Mu yang boleh kami nikmati sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan, kami boleh mendekat dan lebih mendekat kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sangat bersyukur Tuhan. Karena kami dapat merasakan hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kembali Tuhan firman-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Engkau mengetahui kebutuhan kami lepas pribadi Tuhan. Apapun yang akan Engkau berikan Tuhan, itu yang termanis buat jiwa kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu sepenuhnya Tuhan. Berikan hikmat marifat dari surga. Biarlah Tuhan Yesus kehidupannya, dia boleh memberikan sepenuhnya untuk melayani Engkau. Memberitakan firman, memberitakan keselamatan kepada jiwa-jiwa yang merindukan Engkau ya Tuhan. Urapi luar biasa Tuhan Yesus, berikan selalu kekuatan, berikan selalu kesehatan Tuhan, kesungguhan di dalam melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kembali sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan lebih lagi melengkapi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke seri khotbah Efesus yang ke-19. Kita kembali membahas berkat jaminan warisan sorga. Puji Tuhan. Kita sore hari ini melihat bahasan tentang tema yang sering kita juga dengar, tentang mendukakan Roh Kudus Allah. Kita mau saya tampilkan yang hari ini ya. Ya, yang hari ini bunga keluar Mas ya? Judulnya nggak keluar ya. Saya beri judul memelihara kenyamanan Roh Kudus. Memelihara kenyamanan Roh Kudus. Kita rindu dalam hidup kita ini lebih lagi mengerti dan yakin
bagaimana membuat Roh Kudus nyaman tinggal di dalam hidup kita. Kita mau terus belajar agar kita semakin jarang mendukakan Roh Kudus dan lebih konsisten di dalam menyukakan hati Roh Kudus, puji Tuhan. Memelihara kenyamanan Roh Kudus. Seri khotbah Efesus yang ke-19. Kita mau melihat berkat jaminan warisan sorga. Minggu lalu sudah kita mulai lihat, minggu ini yang kedua, puji Tuhan. Kita awali dengan pendahuluan seperti biasa, doa Paulus agar jemaat Efesus bisa mengerti dan yakin akan semua hal baik, semua berkat rohani yang sudah Allah sediakan bagi kita. Setiap orang yang menerima Injil percaya pada karya Kristus di Kalvari, di Bukit Golgota di Yerusalem, puji Tuhan. Dan termasuk dari berkat-berkat rohani, semua hal baik di ayat ini adalah jaminan bahwa kita akan mewarisi sorga. Kita lompat ke Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan, kita kembali lihat Efesus 1 ayat 14. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Rohnya, Roh Allah, Roh Kudus tinggal dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umat-Nya. Dan melalui kehadiran Roh-Nya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus. Kita mengerti dan yakin oleh kehadiran Roh Kudus, kita mengerti bicara main pikiran dan yakin bicara hati bahwa kita ini milik Allah. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita milik Allah. Itu yang dikerjakan oleh Allah lewat menghadirkan, memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus itulah bagaikan down payment, DP, tanda jadi bahwa kita akan menerima warisan surga. Kita sudah menjadi tebusan Allah, menjadi milik Allah. Tetapi bagaimana nanti kita akan sungguh-sungguh menjadi milik Allah, kita akan menjadi penerima hak waris Allah itu nanti. Tetapi kita sekarang sudah menjadi milik Allah, nanti baru kita akan menerima sepenuhnya warisan Allah. Terus saya ingatkan gambarannya seperti kita membeli kulkas, kita kasih down payment, kasih tanda jadi pembayaran pertama, kita sudah bisa bawa pulang kulkas, sudah bisa menikmati, sudah seperti menjadi milik kita meski kita masih nyicil ke toko atau ke leasing atau ke penyedia kredit. Tetapi kita sudah bisa menikmati, sekali lagi meski belum sepenuhnya menjadi milik kita. Itu kurang lebih gambaran, meskipun tidak bisa menjelaskan sepenuhnya apa yang Allah kerjakan bagi kita. Allah memberi Roh-Nya seperti down payment, memastikan bahwa nanti kita akan mewarisi surga yang mulia dengan segala kekayaannya. Next, berkat rohani nomor 5 adalah jaminan
menerima warisan sorga. Dan jaminan ini kita terima saat Allah mengirimkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Yaitu kita yang percaya pada karya penebusan Kristus. Jaminan sorga merupakan inisiatif ilahi, inisiatif Allah yang perlu kita responi, tanggapi dengan benar. Dan kita terus belajar Alkitab, firman Tuhan. Firman mengajar, meminta, menasehati kita, bahkan menuntut kita untuk memperlakukan Roh Kudus yang merupakan jaminan itu, kita perlu perlakukan dengan benar agar Roh Kudus itu nyaman tinggal di hidup kita. Karena itulah next kita perlu mengerti dan yakin di pikiran dan di hati kita bisa ngerti dan yakin sikap tindakan apa saja yang menyukakan Roh Kudus dan sikap tindakan apa saja yang mendukakan hatinya. Kita mau terus belajar dari kebenaran firman Tuhan, menjaga diri dari sikap dan tindakan yang bersifat ofensif terhadap Roh Kudus, yang bersifat menyerang Roh Kudus. Kita mau hari ke hari jaga diri untuk mendukakan, melukai hati Roh Kudus. Kita pelajari dalam surat Efesus. Next, memelihara hasil karya Roh Kudus. Dalam surat Efesus kita diajari bahwa cara membuat Roh Kudus merasa nyaman adalah dengan berusaha sungguh-sungguh memelihara kesatuan yang telah Roh Kudus ciptakan. Jadi Roh Kudus sudah buat, ciptakan. Kemarin di Bible Study hari Selasa saya beri contoh anaknya Sinyo, Kaleb dan Henoh. Kalau main ke mall itu seringnya ke Lego, mereka nyusun di tempat yang disediakan oleh toko Lego itu. Jadi senjata, jadi gedung, jadi pesawat. Biasanya mereka buat gedung, disusun-susun sampai tinggi. Itulah gambaran dari bagaimana Roh Kudus menciptakan kesatuan tubuh Kristus disusun-susun. Saat saya di depan Kaleb menghancurkan bangunan Lego itu sama seperti kita menghancurkan, merusak, tidak memelihara kesatuan yang Roh Kudus ciptakan, Roh Kudus bangun dan anugerahkan kepada kita. Kita sudah terus belajar bahwa kesatuan dalam tubuh Kristus itu enggak berdasarkan hobi, enggak berdasarkan suku, bahasa, pendidikan, tidak. Tetapi berdasarkan karya Roh Kudus lewat darah Kristus. Jadi meskipun berbeda suku, pendidikan, tetapi bisa bersatu di dalam tubuh Kristus. Itu meyakinkan kita, membuat kita mengerti dan yakin saat kita bisa sehati dengan orang yang beda suku, beda pendidikan, beda hobi, kita bisa menyatu dengan dia, beda umur, saat kita bisa kompak dengan dia, kita yakin banget, mengerti banget itu semata-mata karya Roh Kudus. Bukan karena kita sering ketemu, bukan karena kita sering ngobrol bareng, bukan. Tetapi Roh Kudus yang ciptakan dan anugerahkan kepada kita, setiap anggota tubuh Kristus. Cara membuat nyaman Roh Kudus adalah all out,
berusaha sungguh-sungguh pelihara kesatuan roh. Efesus 4 ayat 3, bahasa Indonesia masa kini. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Jadi kita bisa belajar lewat surat Efesus apa itu maksud mendukakan Roh Kudus, apa itu maksud menyukakan Roh Kudus. Kita lihat next, atau dengan kata lain, kita mendukakan Roh Kudus saat sikap perilaku kita membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Untuk itulah kita mau berjuang terus memelihara kesatuan roh. Efesus 4:30, kembali dari BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Jangan menyedihkan hati roh Allah. Kalian sudah dimeteraikan dengan roh menjadi milik Allah. Karena itu, dalam konteks Efesus, kita perlu mengerti dan yakin akan sikap dan perilaku yang berdampak baik terhadap kesatuan roh dan sikap dan perilaku yang membahayakan kesatuan roh. Kita perlu mengerti, yakin akan sikap dan perilaku yang berdampak baik terhadap kesatuan roh yang membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Sedikit tadi ada gangguan karena alat-alat mungkin yang kita gunakan masih kuno, jadi kalau ada sinyal handphone masuk itu akan ganggu peralatan kita. Ya, kita lanjut. Puji Tuhan. Jadi, lewat surat Efesus kita mau ngerti lewat pikiran dan yakin di dalam hati hal-hal apa saja yang menyukakan Roh Kudus, yaitu diwujudkan dalam memelihara kesatuan yang Ia ciptakan. Kedua, kita bisa sama-sama belajar, ngerti dan yakin sikap perilaku apa saja yang membahayakan kesatuan yang Ia ciptakan. Kita lihat ke dalam 3 poin dari ayat 25 sampai ayat 29. Jadi dapat kita katakan ayat pokok kita sore hari ini adalah Efesus 4, 25 sampai 30. 25 sampai 30 Efesus 4, bisa sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari baca nanti di rumah, diulang-ulang lagi menjadi pemahaman untuk mendasari kehidupan kita, memelihara kesatuan roh, berjuang bersama menyukakan hati Roh Kudus. Ayat 25, pertama, next. Baca itu dulu, Niar, sorry, sebelumnya. Yang pertama, tulisan 1 ya, tadi udah ya. Yang 1 ya. Ya. Kita memelihara kesatuan roh saat kita berkata jujur satu dengan yang lain di dalam ikatan tubuh Kristus. Saat sesama kita berbuat baik, berbuat benar, kita tidak segan untuk memberi pujian. Saat saudara seiman lakukan kesalahan, kita pun cukup berani untuk memberi teguran. Semua didasari oleh kasih,
untuk sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Efesus 4:25 bagian B, Alkitab mudah dibaca. Setiap orang harus berkata jujur kepada satu sama lain, karena kita semua adalah sesama anggota dari satu tubuh. Saat kita katakan kita mau membuat Roh Kudus nyaman, maka kita mau berjuang berkata jujur. Tidak mudah, tetapi saat kita mau lebih lagi menghargai, meresponi dengan benar setiap bentuk anugerah Allah, khususnya jaminan surga itu, kita mau belajar hari ke hari. Belajar dan belajar. Next, sebaliknya kita membahayakan kesatuan roh saat kita hidup dalam kepalsuan. Saat kita tidak berjuang melawan kepura-puraan, kemunafikan. Hasilnya kita akan saling membohongi. Akibatnya kita akan hidup sepertinya satu persekutuan, satu gereja, satu pelayanan, tetapi sifatnya palsu. Roh Kudus sudah nggak nyaman, pergi. Yang ada adalah kesatuan ujung-ujungnya berdasarkan hobi, berdasarkan suku, berdasarkan pendidikan. Orang kaya ngumpulnya sama orang kaya. Satu gereja sih satu gereja, tetapi orang kaya ngumpulnya sama orang kaya. Karena Roh Kudus sudah mulai menyingkir. Ditinggalkanlah sebuah persekutuan, sebuah gereja, sehingga tampaknya tetap, kelihatannya tetap bersatu, padahal palsu. Karena itu kita mau sama-sama berjuang meninggalkan kebohongan atau kepura-puraan. Saya mau melengkapi dengan Alkitab versi The Message. Ini bahasa Inggrisnya, saya coba terjemahkan, parafrasekan. Next. Jangan ada lagi kebohongan atau kepura-puraan, pretense. Katakan kepada sesamamu yang sebenarnya. Di dalam tubuh Kristus kita semua terhubung satu sama lain. Next. Ketika Anda berbohong kepada sesama anggota tubuh Kristus, sesungguhnya Anda sedang membohongi diri sendiri. Karena gambarannya kita satu seperti tubuh ini, saat tangan berbohong kepada kaki, sebenarnya kita sedang membohongi diri sendiri. Kita berjuang sama-sama untuk bisa berkata jujur, dasarnya kebenaran dan kasih. Keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Ini yang membuat kita bisa sama-sama lebih dan lebih lagi untuk bisa menyukakan Roh Kudus dengan membuat kesatuan itu terpelihara bahkan semakin erat. Sebaliknya, saat kita terus pretense, berpura-pura, cepat atau lambat kesatuan kita itu menjadi serba palsu. Saat kita di depan orangnya berkata manis, berkata baik, tetapi saat di belakang yang bersangkutan kita berkata buruk, itu kan pretense ya, itu kepura-puraan. Maka kesatuan tubuh Kristus itu dibahayakan oleh tindakan kita. Dan itu mendukakan hati
Roh Kudus. Jadi kita belajar sore hari ini lewat surat Efesus. Di konteks surat Efesus, dukakan Roh Kudus itu bukan yang terutama. Seks bebas, narkoba, dan lain-lain dosa-dosa yang kita bayangkan. Oh, itu najis banget, itu yang mendukakan Roh Kudus. Oh enggak, saat kita belajar lewat surat Efesus ini, kita ngerti. Saat kita di depan orangnya bermulut manis, tetapi saat di belakang yang bersangkutan kita berbicara buruk tentang dia, itulah tindakan mendukakan Roh Kudus. Saat kita terus berpola seperti itu, Roh Kudus akan terus merasa enggak nyaman dan pelan-pelan ia akan tinggalkan persekutuan kita, gereja kita. Gereja lokal di mana kita mau sama-sama bertumbuh. Hasilnya sekali lagi, kita mungkin tetap bisa merasa bersatu, tetapi palsu. Tetapi dalam kebohongan. Tentu kita nggak mau menjadi seperti itu. Kedua, ayat 28. Tadi yang pertama, kita pelihara kesatuan roh saat berkata jujur, dan kita membahayakan kesatuan roh saat hidup dalam kepura-puraan. Maka nomor 2, kita memelihara kesatuan roh saat kita secara jasmani membantu kebutuhan sesama anggota tubuh Kristus yang berkekurangan. Contohnya para janda, anak yatim, penderita disabilitas. Tetapi diingatkan supaya kita komprehensif, bukan mereka yang malas. Kita lihat ayatnya. Orang yang biasa mencuri harus berhenti mencuri. Sebaliknya, ia harus bekerja supaya mendapat nafkah dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Saya tambahkan dengan 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kita akan semakin bersehati saat kita saling membantu. Kita yang punya etos kerja yang baik, kita akan memperoleh nafkah, berkat-berkat. Diingatkan oleh ayat ini, berkat-berkat tersebut bukan untuk kita gunakan menjamin masa depan kita. Saat itu menjadi semangat kita sehingga kita kurang mengandalkan pemeliharaan Tuhan, kita kumpulkan tabung deposito sebanyak-banyaknya untuk sedapat mungkin menjamin masa depan keluarga kita 7 turunan. Semangat itu akan berdampak buruk terhadap kesatuan atau setidaknya akan menghambat bagaimana kita tambah bersehati, tambah bersatu. Kita mau lewat poin nomor 2 ini berhenti menggunakan cara-cara yang buruk untuk memperoleh nafkah. Kita mau bekerja, punya etos kerja yang baik, kita mau kerja jujur dalam semangat memberkati mereka yang kekurangan. Janda-janda, yatim piatu,
mereka yang cacat. Itu yang kita belajar lewat bagian ini. Sebaliknya, next, kita membahayakan kesatuan roh sesuai dengan Efesus 4 ayat 28 tadi. Kita membahayakan kesatuan roh saat kita memberikan kesaksian buruk terhadap tubuh Kristus. Saat kita tidak meninggalkan pola hidup lama dan terus melakukan hal-hal yang melanggar norma masyarakat. Ini pun melukai tubuh Kristus, membahayakan kesatuan tubuh Kristus. Contohnya di ayat ini adalah mencuri. Bagi kita, kemarin kita belajar di hari Selasa, bagi kita kekristenan di Indonesia masa kini, perintah untuk jangan mencuri itu saya yakin lebih mudah untuk ditaati dibandingkan dengan kekristenan di zaman Efesus. Ada Efesus menerima surat Paulus. Saat itu, kemarin kita belajar, jemaat-jemaat itu rata-rata dari kaum yang secara ekonomi itu lemah. Mereka ada yang budak, budak pun sesungguhnya lebih terjamin hidupnya karena punya tuan yang menjamin mereka. Yang lebih menyedihkan adalah banyak jemaat adalah pekerja lepas, pekerja musiman. Mereka memiliki pekerjaan tidak tetap. Dan saat itu, saat mereka menikah, mereka punya tanggungan. Pertama istri, kemudian saat itu belum ada yang namanya birth control. Gimana caranya supaya mereka nggak punya anak? Gimana caranya mereka punya anak satu aja? Karena alat kontrasepsi saat itu belum secanggih sekarang. Kita sekarang dengan mudah bisa mengatur berapa anak kita punya. Tetapi di zaman itu, kita lihat kembali andalan kita Google, di zaman itu alat kontrasepsi lebih ke herbal. Tentu yang namanya herbal, efektivitasnya enggak seperti yang kita bisa nikmati sekarang. Kita bisa bayangkan ada jemaat-jemaat yang kerjanya musiman, punya tanggungan begitu banyak, sehingga nggak heran. Banyak jemaat Efesus dulunya adalah biasa mencuri. Pola hidup mereka yang lama adalah mencuri. Nah, itu bisa mulai bicara kepada hidup kita. Apa kelakuan-kelakuan kita yang sepertinya kita anggap biasa, tetapi itu menghasilkan hal-hal buruk di masyarakat, membuat kekristenan itu mendapat kesaksian buruk. Kita mau tinggalkan supaya sungguh dan sungguh kita bisa memberi nama baik bagi tubuh Kristus. Puji Tuhan. Yang terakhir, tadi yang pertama, kita memelihara kesatuan roh dengan berkata jujur dan membahayakan kesatuan roh dengan hidup dalam kepura-puraan. Nomor 2, kita pelihara kesatuan roh dengan membantu secara jasmani mereka yang berkekurangan, dan kita membahayakan kesatuan roh saat kita terus menjalani pola hidup lama yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, yang khususnya tidak sesuai dengan norma masyarakat. Nomor 3 adalah
ayat 29. Nomor 3 ini paling nempel dengan ayat 30. Jangan dukakan Roh Kudus. Berarti ayat 29 ini paling membahayakan, dapat kita katakan. Ayat 29 dari Efesus 4 itu saat kita nggak mau belajar, itu paling mendukakan Roh Kudus. Dan saat kita mau belajar, menuruti ayat 29 itu benar-benar membuat Roh Kudus nyaman tinggal di dalam kita, puji Tuhan. Ketiga, kita memelihara kesatuan roh saat perkataan kita membangun dan menguatkan sesama anggota tubuh Kristus. Kita bisa gabung dengan poin nomor 1. Kita bisa jujur, tetapi bisa juga membangun. Itu yang kita perjuangkan sama-sama kalau kita rindu menyukakan hati Roh Kudus. Perkataan kita dipikir matang-matang, diucapkan dengan hati-hati. Efesus 4:29, terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong, datangkan kebaikan, menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Hati-hati kita mengeluarkan kata-kata, bahkan dikatakan oleh ayat ini, kita mau belajar bicara itu seperlunya, sehingga efektivitas perkataan kita itu bisa menyukakan Roh Kudus, membuat Roh Kudus nyaman. Next, kita membahayakan kesatuan roh saat kita keluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Dihubungkan dengan ayat 26 Efesus 4. Diawali dengan amarah yang tidak dibereskan, perkataan kita keluar bagaikan api yang menghanguskan hubungan. Efesus 4:26, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya bacakan dalam Amplified Bible, ini bahasa Inggrisnya, saya parafrasekan. Marahlah. Next. Marahlah. Jadi marah itu sendiri bukan dosa. Kita perlu marah terhadap dosa. Marah terhadap perbuatan immoral atau asusila. Kita perlu marah terhadap ketidakadilan. Kita perlu marah terhadap perbuatan daging. Jadi dekat sekali poin nomor 3 sama poin nomor 1. Saat kita lihat sesama kita lakukan perbuatan immoral, jangan kita berkata-kata manis di depannya, tetapi di belakang dia berkata-kata buruk, itu enggak menyukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus lama-lama akan mundur. Cara kita senangkan hati Roh Kudus adalah bagaimana kita bisa mengontrol amarah, mengontrol hati, mengontrol pikiran dan mulut kita, sehingga teguran kita kepada dia bersifat membangun. Ini yang merupakan perjuangan kita di dalam ketergantungan pada firman dan Roh Kudus. Karena sekali lagi ayat 29 itu paling dekat dengan dosa mendukakan Roh Kudus. Jadi boleh kita
nggak pernah bermain-main dengan seks, dengan narkoba, dengan hal-hal najis lainnya. Boleh kita rajin sekali ibadah, pelayanan, saat teduh, tetapi saat perkataan kita terus dan terus terbiasa sakiti hati sesama, omong kosong kita bilang kita bisa sukakan hati Roh Kudus. Karena itu tepat merupakan sikap yang benar-benar ofensif terhadap Roh Kudus. Menyerang Roh Kudus. Karena nempel banget ayat 29 dan 30 Efesus 4 itu nempel banget. Berkata-kata tidak dikontrol, menyakiti sesama dan berulang-ulang, itulah mendukakan Roh Kudus. Karena itu saat kita marah, terima ketidakadilan, terima hal-hal yang buruk dari orang lain, jangan sampai itu keluar menjadi kata-kata yang menyakitkan orang lain. Bahkan orang yang telah menyakiti hati kita. Marah boleh, tetapi sebelum kita tegur, kita harus bereskan amarah kita di hadapan Tuhan. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, itu kan pepatah. Kita belajar Selasa kemarin, itu pepatah yang pada prinsipnya mengajar kita untuk segera membereskan amarah. Membereskan dengan benar amarah. Tentu jika ayat ini atau klausa ini atau pepatah ini kita anggap dengan literal, kita akan bingung sendiri. Bagaimana jika marahnya pas pengen maghrib, udah pengen terbenam. Berarti untung dong marahnya yang pagi-pagi. Kan jadi kita akan bingung sendiri menafsirkan ayat ini. Ayat ini merupakan pepatah ngajari kita untuk di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, membereskan amarah kita, sehingga di hadirat Tuhan tersebut kita bisa dimampukan untuk berkata-kata tidak menyakiti. Jadi bukan soal kita mampu bermeditasi, mengatur nafas kita, bukan soal itu. Itu akan membuat kita mengandalkan kekuatan dan hikmat sendiri. Tetapi soal kita saat marah, kita mau berteriak di hadapan Tuhan, ngeluh di hadapan Tuhan, berkata-kata, mengeluarkan unek-unek kita di hadapan Tuhan. Saya terus terang diberkati saat dengar khotbah-khotbahnya dari Gibeon Church, GBI Gibeon di Surabaya. Seringkali mengajar baik jemaat, baik kita yang dengar lewat YouTube-nya, untuk jujur di hadapan Allah. Apa kekesalan kita? Apa yang membuat kita marah? Kita bilang kepada Tuhan. Nah, itu akan menjadi cara ilahi untuk membereskan amarah kita, sehingga amarah kita nggak dilampiaskan dengan perkataan-perkataan menyakitkan. Itu yang kita belajar di poin nomor 3 ini. Kita mau sama-sama berjuang
di dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai sebaliknya, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kita seperti nggak ada apa-apa, di hadapan orang yang menyakiti, di hadapan sesama, kita keluarkan segala kekesalan kita. Kita belajar marah boleh, tetapi jangan sampai amarahmu itu membawa kamu kepada dosa. Dan salah satu bentuk dosa yang kita lihat di sore hari ini adalah mengeluarkan kata-kata tidak dipikir-pikir, tidak dipertimbangkan matang-matang, asal aja keluar, dan itu melukai hati sesama, dan itu menghanguskan hubungan. Dan itu sangat amat mendukakan Roh Kudus. Dan itu sangat amat membuat Roh Kudus enggak nyaman. Ini yang sama-sama kita mau ingat. Ini yang sama-sama mau jadi dasar bagi kita. Untuk kita terus jalani persekutuan kita. Kita jalani langkah demi langkah persekutuan yang kita sama-sama bangun di tempat ini. Jauh kita dari ideal, dari standar kebenaran firman Tuhan. Tetapi saat kita mau dengar firman, mau terima dalam hati, mau sama-sama mengerti dan yakini, kita percaya firman dan Roh Kudus yang akan nolong kita hari ke hari jalani yang Roh Kudus berikan sebagai petunjuk bagi kita. Kita bersyukur Rasul Paulus di dalam hikmat Roh Kudus berikan acuan, berikan petunjuk ini bagi kita. Kita pertama tadi terus berusaha jujur, hindari kepalsuan. Kedua, kita terus berjuang dapat nafkah, dapat berkat, bukan untuk diri sendiri dan keluarga semata, tetapi terus bantu mereka yang kekurangan. Kita lewat persekutuan ini, kita rindu menjadi berkat bagi banyak orang. Kita rindu setelah kita Natal, acara spesial kita adalah Ulta PD Injil. Kita rindu, saya punya pikiran ke panti Werda atau panti asuhan, nanti Bapak Ibu, saudara-saudari bisa kasih usul supaya kita seimbang. Kita boleh berselebrasi ria, kita lakukan perayaan bersama-sama, kita boleh bersehati, kita keluarkan uang kita untuk acara perayaan Natal, tapi kita pun mau seimbang, kita mau keluarkan uang kita untuk orang-orang berkekurangan. Salah satunya kita sering sudah ke panti pemulihan di Pondok Gede. Itu cara kita untuk sama-sama bisa mewujudkan ayat ini. Puji Tuhan, kita mau belajar berbagi berkat jasmani kita kepada sesama anggota tubuh Kristus, dan kita mau menghindari kesaksian buruk bagi tubuh Kristus. Nomor 3, kita mau sama-sama benar-benar kontrol ucapan kita. Sehingga perkataan yang dikeluarkan itu dipikirkan matang-matang lebih dulu, dipilih dengan hati-hati, dikurasi dengan hati-hati, dan kita mau belajar amarah kita tidak dilampiaskan sebagai perkataan-perkataan yang menyakitkan hati. Terakhir, Roh Kudus merasa nyaman saat kita mau lakukan
mau belajar taati apa yang Paulus singkapkan bagi gereja Efesus dan juga bagi kita. Kita percaya Paulus bukan berasal dari imajinasi atau pikiran idenya sendiri, tetapi Paulus berikan ini ia sendiri terima dari Roh Kudus. Ia kasih kepada kita lewat pembelajaran sore hari ini, sehingga kita bisa belajar dan belajar buat Roh Kudus rasa nyaman. Kenyamanan Roh Kudus dalam hidup kita itu akan menghasilkan pertama keterjaminan, kedua adalah ketahanan. Keterjaminan tadi sudah kita lihat bagaimana Roh Kudus itu membuat kita yakin bahwa di dunia ini kita sementara. Itu kita yakin banget. Sesehat apapun kita, semampu apapun kita menjaga kesehatan kita, minum vitamin, olahraga, kita punya asuransi yang mengcover segala bentuk penyakit, kita yakin hidup di dunia ini sementara. Kita entah berapa lama akan tinggalkan dunia ini, tuju surga yang mulia. Roh Kudus yang beri keyakinan itu. Itulah keterjaminan. Tetapi kita juga belajar. Kita pun diberi ketahanan ilahi oleh Roh Kudus. Karena ada saat di mana kita lemah. Ada virus dosa masuk. Ada virus konflik masuk ke anggota tubuh Kristus. Mau nggak mau konflik itu pasti masuk. Kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa. Kita masih hidup di dalam daging yang dikuasai dosa. Sehingga konflik itu pasti hadir. Nah, kita perlu ketahanan. Kita perlu antibodi. Kita perlu sistem imun, ketahanan, daya tahan tubuh Kristus, Roh Kudus yang anugerahkan, dan Roh Kudus akan kerja dengan luar biasa saat kita terus belajar buat roh itu nyaman. Saat kita terus lukai hati Roh Kudus, kita akan lihat imun tubuh kita nggak kerja. Antibodi tubuh Kristus nggak kerja. Konflik sedikit masuk itu akan semakin besar jadi penyakit di dalam tubuh Kristus. Merenggangkan hubungan. Tadi konflik masuk jadi amarah yang berbentuk kata-kata yang menyakitkan. Ya karena terus berpola jadi seperti lingkaran setan. Ujung-ujungnya sekali lagi, tampak bersatu tetapi hanya berdasarkan hobi, berdasarkan suku, sama-sama ekonominya tinggi. Sepertinya di dalam gereja tetap ada kesatuan, tetapi berdasarkan kesamaan-kesamaan manusiawi, kesamaan-kesamaan jasmani, bukan rohani, bukan batin yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita mau melihat kembali Efesus 3 ayat 40 sebagai ayat terakhir. Saya bacakan dalam Alkitab, mudah dibaca. Jangan mendukakan Roh Kudus. Allah telah memberi kamu rohnya sebagai bukti bahwa kamu miliknya. Dan bahwa ia akan melindungi kamu sampai pada hari ia membuat kamu bebas dari tubuh berdosa ini. Dari dunia jahat ini kita benar-benar bebas nanti. Dan untuk sampai pada momen itu Roh Kudus diberi sebagai jaminan Allah lindungi kita sebagai miliknya. Harta apa yang paling berharga kita miliki? Kita pasti akan jaga sedemikian rupa.
Roh Kudus diberi dalam hidup kita untuk meyakinkan kita bagi Allah hidup kita ini terlalu amat berharga. Sehingga pasti Ia jaga. Itulah bentuknya antibodi. Dosa masuk, konflik masuk, kita bisa hadapi. Sistem imun di tubuh kita bekerja dengan baik karena Roh Kudus kita terus belajar buat nyaman, senangkan hati Roh Kudus. Sama-sama kita tidak mengeraskan hati, kita mau konsisten belajar dan belajar senangkan hatinya. Kita percaya Roh Kudus akan bekerja lebih lagi leluasa di antara kita. Puji Tuhan, kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi pertama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, puji Tuhan. Ya, di hadirat Tuhan kita bisa membereskan setiap amarah, sakit hati kita, puji Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu Ya Bapa, dengan Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang.
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menegur kami. Sesadar-sadarnya kami Tuhan harapan-Mu Bapa. Bahwa benar salah satu titik lemah kami ketika kami tanpa sadar dalam apapun yang kami lakukan. Kami sudah mendukakan Roh-Mu ya Tuhan. Yang ternyata Tuhan kami sudah sadar, sangat sadar Tuhan. Tapi dalam keadaan kami melakukan apapun kami tidak menyadari bahwa Roh-Mu itu adalah pribadi Allah Tritunggal itu sendiri Tuhan. Yang kami seringkali tanpa sadar juga Tuhan. Terluka dan terus dilukai dengan perbuatan kami. Tutur kata kami, sikap kami, hati kami, pikiran kami, filosofi kami. Ya kadang terlalu banyak mendukakan Kau. Dalam apapun aspek kehidupan kami. Dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam masyarakat di mana kami tinggal, dalam apapun yang kami pikirkan, dalam apapun yang kami kerjakan, kami seringkali tidak tunduk Tuhan pada Roh Bapa. Ampuni kami Tuhan. Dan terlebih parah lagi Tuhan, mungkin Kau melihat hati kami, Kau melihat dalam pelayanan kami, dalam gereja kami, dalam persekutuan kami. Kami sering tanpa sadar kami melakukan hal-hal yang justru mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Membongkar isi hati kami Bapa lebih dan lebih dalam lagi Bapa. Mengoreksi hati kami Tuhan. Supaya kami sadar sesadar-sadarnya. Biarlah Engkau perbaharui kami. Kami makin bertanggung jawab bagaimana anugerah yang telah Engkau berikan pada kami. Kami terus jaga pelihara kuasa Roh Kudus-Mu. Kami terus membuat Engkau ya Roh Kudus nyaman tinggal di hati kami. Nyaman beserta kami. Jalan beserta kami Tuhan. Apapun yang kami putuskan, kami lakukan, kami pertimbangkan. Sungguh-sungguh kami terus membawa Engkau ya Roh Kudus pada kehidupan kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajar kami semakin mendalami, tenggelam dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan supaya kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Yang sungguh-sungguh membuat Kristus dimuliakan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan firman Tuhan ini. Dan biarlah sebentar kami akan memberi yang terbaik. Biarlah kuasa Roh Kudus juga mendorong hati kami. Bukan hanya apa yang kami punya. Tapi keseluruhan eksistensi kehidupan kami berikan. Dan biarlah mulai hari ini ada sebuah komitmen baru yang kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami boleh lebih dan lebih lagi untuk berjalan bersama Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa bersyukur untuk kemuliaan Allah Bapa surga. Haleluya, amin. Terima kasih. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Oh iya. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
Terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mengucap syukur ya, tadi sebelum kita ibadah di luar rame sekali ya, sampai saya tadi berpikir waduh ini bisa terganggu ya saat kalau pas kita puji-pujiannya suaranya di sini kecil, kita bisa bergeraknya mungkin karena musik sana gitu. Tapi kita tahu Tuhan mendengar doa kita ya. Ini kita tahu juga pekerjaan Roh Kudus gitu ya, yang nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba berhenti gitu aja dan kita berjalan ibadah dengan bebas, dengan dengan nyaman gitu ya, kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan juga nggak ada yang terganggu. Kita tahu itu semua penyertaan Tuhan buat ibadah kita sore ini. Terima kasih pengumuman dari panitia Natal, nanti saya serahkan sama Kak Niar. Bentar ya. Selamat sore semuanya. Saya mau ingetin lagi untuk soal Natal tanggal 5 itu, jadi biar kita inget ya, maksudnya itu kadang ada yang udah tahu tapi lupa. Yang pertama adalah untuk yang belum melakukan pembayaran, boleh disegerakan. Kita udah ada tagihan villa dan lain-lain, kalaupun memang belum bisa nggak apa-apa. Mungkin kita kasih sampai akhir bulan ini mungkin waktunya, tapi kalau udah ada yang bisa boleh setor ke Ibu Christine, dan dengan biaya 200.000 Bapak Ibu udah itu termasuk transport, udah termasuk makanan, udah termasuk kita tidur di villa, jadi nggak ada pengeluaran lagi ya, semua ditanggung gitu. Terus yang kedua, karena tanggal 5 itu kita pagi untuk untuk berangkat sama-sama dengan menggunakan mobil dan juga minibus, tapi saya dengar-dengar ada anak-anak yang ujian tanggal segitu, jadi nggak bisa ikut bus. Nah, kalaupun ada anak yang kira-kira nggak bisa ikut sama-sama, mohon diinfo sehingga kita bisa mengkoordinir mobil yang akan dipakai untuk untuk anak-anak yang mungkin nggak bisa pagi gitu berangkatnya. Selanjutnya nanti pada saat kita acara Natal akan ada persembahan dari kaum wanita, kaum pria, dan kaum anak-anak, sehingga mungkin ke depannya ada pengumuman dari koordinator masing-masing untuk latihan ya. Saya nggak tahu dari koordinator masing-masing rencananya itu bagaimana, tapi akan disampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, terutama mungkin anak-anak yang latihannya bisa sedikit lebih spesifik ya, karena anak-anak kadang-kadang suka lebih susah gitu. Lanjutnya mungkin diingatkan untuk dress code warna cappuccino, jadi nuansa cappuccino, nggak usah beli yang baru nggak apa-apa, boleh atasan bawahan, boleh dress terusan, apapun itu, nggak usah warna solid juga nggak apa-apa, atau misalnya ada coraknya itu ada cappuccinonya juga nggak apa-apa. Itu aja pengumuman untuk acara Natal. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya atau ke Ibu Rini atau ke Bapak Semi. Terima kasih. Terima kasih Kak Niar untuk pengumumannya. Masih terbuka ya, masih ada sisa 2 kuota lagi. Jadi saya mungkin dari mamahnya Abang Aldo ya, mungkin ingin ikut. Kalau bisa juga Aldonya ikut, karena saya sangat membutuhkan Aldo kayaknya sepertinya buat main musik di sana. Itu pengumuman dari panitia Natal. Minggu ini kita ada doa puasa. Hari Rabu jam 6 sore saya terus ngundang Bapak Ibu, yuk sama-sama kita berdoa di tempat ini, sama-sama kita saling mendukung biar kita boleh menjadi satu tubuh Kristus di dalam persekutuan doa kita ini. Ibadah Zoom kami masih ada hari Selasa dan Jumat, dan ibadah Minggu seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Dan bukan Senin ini ya, Senin depan rencana panitia Natal ada doa puasa juga di tempat ini jam 6 sore. Jadi panitia Natal saya rindu sama-sama kita berdoa sebelum kita
melakukan semuanya ya, biar kita sama-sama bersahati, biar apa yang kita kerjakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan tentang kita gitu, tapi semuanya tentang Tuhan. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita akan menyanyikan lagu refnya saja di hadapan hadirat-Mu, ku sembah Kau. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan sama-sama beramah-tamah. Pimpinan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu jadi bagian kami Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain. Biar kami memasuki minggu yang baru dalam semangat yang baru Tuhan. Motivasi yang terus dibaharui sehingga sungguh kami bisa Tuhan Yesus lebih lagi belajar Tuhan, melakukan setiap aktivitas kami untuk kemuliaan Engkau, untuk nama baik-Mu, untuk hormat-Mu ya Tuhan Yesus, Allah yang sudah menjadi manusia dan menebus hidup kami. Kami mengucap syukur buat sore hari yang indah ini. Tetap kami menyerahkan bangsa negara kami, Indonesia, di tengah-tengah masalah yang tidak ada habisnya melanda bangsa Indonesia. Kami memohon Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang berkemurahan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan, tolong Tuhan tekan nafsu rakus korupsi Tuhan. Tekan Tuhan KKN, tekan Tuhan tindak kriminalitas Tuhan, tekan ketidakadilan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Berkemurahanlah atas bangsa kami. Anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, beri mereka hikmat untuk Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami. Beri mereka Tuhan keberanian berdiri tegak Tuhan di atas kebenaran-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak terbawa arus, mereka jadi berkat Tuhan di tengah-tengah pemerintahan yang ada. Kami berdoa buat kekristenan di bumi Indonesia ini Tuhan, jadikan kami berkat Tuhan, khususnya bagi warga negara mereka yang kesusahan Tuhan, mereka yang Tuhan menderita Tuhan, kaum-kaum yang lemah secara ekonomi,
Biar kekristenan di Indonesia jadi berkat Tuhan, menyalurkan berkat bagi sesama anak bangsa Tuhan. Hindarkan kami dari semangat memperkaya diri, hindarkan kami dari semangat Tuhan memperkaya organisasi, denominasi, tetapi sungguh kekristenan lebih dan lebih lagi menjadi saksi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Kami akan sama-sama menutup ibadah kami dan kami akan sama-sama terima berkat. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak
Say